Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan pelajarannya masih di bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya, sistem pencernaan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai sampai di rumus gigi baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Jadi ini rumus giginya molar, caninus, incisivus. Rumusnya gampang. Ingat saja 212. 212 kiri kanan atas bawah. Ini untuk anak-anak. Totalnya 20 jumlah gigi. Sementara untuk orang dewasa, molarnya terbagi dua. Ada premolar dan ada molar. Jadi yang dua pada gigi susu pada anak-anak itu berganti jadi premolar. Kemudian setelah dewasa muncul 3 gigi di setiap gusi, kiri kanan atas bawah, berarti ada tambahan 12, totalnya 32 gigi. Jadi rumusnya 3212, 2123, baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Nanti coba hitung masing-masing giginya, ya. Apakah sudah cukup 32 atau ya bisa 20, 24, 28 atau sudah cukup 32. Biasanya gigi terakhir yang tumbuh ini pada masing-masing ujung gigi itu bisa menyebabkan sampai demam. Kenapa? Karena jaringan di gusi sudah kuat, tiba-tiba muncul gigi yang menancap dari bawah. Kadang-kadang sampai menimbulkan demam. Kita lanjutkan pada saluran pencernaan yang lainnya. Setelah masuk dari mulut, di sana kita akan menjumpai tekak atau faring. Tekak atau faring ini mirip-mirip dengan palang pada lintasan kereta api atau perempatan di lampu merah. Di situ ada 2 jalur yang bersilangan. Dari mulut turun ke kerongkongan dan dari hidung turun ke tenggorokan. Ya, jadi tekak ini sebagai pengatur lalu lintas. Siapa yang mau lewat? Apakah udara atau makanan? Lubang yang menuju tenggorokan disebut glottis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglottis. Klep inilah yang mengatur. Ada yang biasa lewat di situ di Pandara di perempatan. Hampir sepanjang masa di situ ada yang mengatur lalu lintas. Anggap saja itu sebagai epiglottis. Jadi ini klep yang berfungsi membuka tutup pada waktu proses menelan. Ini antum perhatikan gambarnya, ini epiglottisnya. Salah satu adab ketika kita makan, ya kita dilarang sambil menelan bernafas juga. Apa yang biasa terjadi kalau ini bersamaan? Tasakko. Ya, tasakko. Apa ini tasakko? Tersedap. Ya, tersedap. Naik ke hidung sama. Naik ke hidung, ya, naik ke hidung masih mending. Naik ke hidung masih mending, masih bisa turun kembali atau langsung keluar. Tapi kalau turun ke tenggorokan, syukurnya di tenggorokan masih ada bulu-bulu bulu silia yang bisa menyebabkan kita merasa gatal sehingga bisa memuntahkan makanan itu. Kalau tidak, yang paling fatal, nasi atau bahan makanan lainnya bisa masuk atau turun ke paru-paru. Ya, makanya adab ini sangat penting. Ada yang makan sambil ketawa terbahak-bahak, ini bahaya. Kenapa? Epiglottisnya ini bingung. Yang mau lewat ini siapa? Makanan atau udara? Akhirnya ada yang salah jalur. Maka adab-adab makan ini perlu dijaga. Sambil makan, bicara santai tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai bersamaan menelan dengan bernafasnya. Kemudian kita masuk dari tekak ini turun ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus tergolong agak panjang juga di antara saluran pencernaan yang lain. Kenapa makanan bisa turun dari mulut ke kerongkongan? Di situ karena ada gerakan peristaltik dari otot yang membentuk kerongkongan. Gerak peristaltik ini gerak bergantian, maka makanan itu akan turun sedikit demi sedikit. Jadi meskipun antum sementara menggantung, kepala di bawah, kaki di atas, kemudian menelan, makanan itu tetap turun ke lambung. Jadi di sini di esofagus, selain otot polos, ternyata di situ juga ada otot lurik. Biasanya saluran-saluran bagian dalam tubuh itu kebanyakan tersusun oleh otot polos. Salah satu ciri kerja otot polos itu di luar kesadaran, spontan, tidak perlu kita kontrol. Beda dengan otot lurik. Kalau otot lurik harus diperintah, harus dibawa kesadaran. Coba antum praktekkan, anggap antum menelan. Di situ ketika kita menelan, diatur enggak sama menelan ini? Antum sadar enggak? Sadar. Ya, sadar ya? Ya. Sadar ketika kita menelan. Kenapa? Karena
sepertiga bagian atas di kerongkongan, di situ ada otot lurik yang prinsip kerjanya di bawah kesadaran atau diperintah. Ya, jadi kita bisa mengatur di sini, saya sudah mau menelan atau belum. Tapi kalau sudah di bawah, gerakannya terjadi secara peristaltik dari otot polos, itu spontan. Tidak perlu lagi kita perintah-perintah. Dia akan jalan dengan sendirinya. Disebutkan 6 detik, makanan dari mulut itu sudah sampai ke lambung. Kemudian dari kerongkongan kita turun ke ventriculus atau lambung. Ya, ini seperti kata pepatah ini. Dari mana datangnya lintah? Dari mana biasa lintah? Dari empang sama ada juga. Dari empang ya. Biasa dengan pepatahnya enggak? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari sawah. Dari sawah turun ke kali ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Lagu. Dari mata turun ke dari mata turun ke hati. Turun ke hati. Tapi kalau di biologi ditambah. Dari mana datangnya makanan? Dari mulut turun ke lambung. Turun ke lambung. Ya, ini sekarang kita sudah di lambung ini. Fungsi lambung menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Walaupun di mulut sebelumnya, kalau kita lama mencerna makanan di mulut, itu sudah terjadi pencernaan kimiawi. Karena di sana ada beberapa enzim yang disekresi di bagian mulut, jadi sudah ada pencernaan kimiawi, tetapi disempurnakan di lambung. Bagian lambung sendiri, ini terbagi menjadi 3 bagian. Daerah yang paling awal setelah dari kerongkongan, itu namanya kardiak. Ini pintu gerbangnya lambung, kardiaknya ini. Kemudian setelah kardiak, ini bagian yang paling besar, mirip-mirip tembolok pada burung. Ini daerah fundus, merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat, menghasilkan HCl dan musin. Di bagian inilah diproduksi asam lambung, HCl, hidrogen klorida. Kemudian, pada bagian akhir dari lambung, sebelum masuk ke usus, namanya daerah pylorus. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang mengandung musin atau lendir yang mengandung protein, pepsinogen dan asam klorida. Jadi di lambung ini diproduksi asam lambung, lebih tepatnya di daerah fundus, bagian dinding lambung. Jadi di lambung ini sifatnya sangat asam. Kita lihat apa fungsinya dari sifat asam pada lambung. Coba satu orang baca ini. Yang terakhir bergabung. Sudah ada Agung ya? Iya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah, silakan dibaca Makanan ini. hasil dari pencernaan di rongga mulut disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama kurang dari 10 menit. Seluruh makanan dalam lambung itu akan meninggalkan lambung setelah kurang 6 jam diisi makanan. Makanan dalam lambung disebut apthymus. Ujung pylorus mengandung otot sphincter untuk mengatur chymus turun ke usus halus. Turunnya chymus dari lambung melalui pylorus dibantu oleh gerak peristaltik. Gerak peristaltik menyebabkan di lambung terjadi pula pencernaan makanan secara mekanis. Getah lambung sukus gerticus atau HCl dihasilkan 2-3 liter per hari dengan pH 1,0 sampai 1,5 sehingga mampu membunuh kuman-kuman dalam makanan. Pengeluaran getah lambung sangat dipengaruhi oleh kebanyakan makanan yang masuk ke lambung. Jika makanan yang masuk sedikit tetapi sekresi HCI berlebihan, maka dinding lambung akan rusak dan menimbulkan radang ulkus. Jadi di lambung ini dihasilkan asam lambung. Itu disebutkan dalam sehari lambung kita itu memproduksi asam lambung 2-3 liter per hari. Dengan pH 1 sampai 1,5. Berarti ini sangat asam. Asam lambung ini tergolong asam kuat. Ya, bayangkan pH-nya 1 sampai 1,5. Derajat keasaman itu pH pangkat hidrogen 1 sampai 14. 1 sampai 7 bersifat asam,
7 sampai 14 bersifat basa. Semakin tinggi angkanya semakin basa, dan semakin kurang angkanya semakin asam. Jadi asam lambung ini tergolong asam kuat. Apa fungsinya? Di antaranya disebutkan untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam lambung bersama dengan makanan. Ini subhanallah. Kebanyakan penyakit itu masuk melalui makanan. Ya, bakteri atau mikroorganisme penyebab penyakit bisa datang dari makanan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain sedemikian rupa di dalam lambung kita ternyata sudah ada penawar di situ. Kebanyakan mikroorganisme itu tidak mampu hidup pada kondisi asam. Kondisi lambung yang asam ini mampu untuk membunuh kuman-kuman, mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Makanya di awal-awal pandemi, sekarang kita membaca ada anjuran-anjuran untuk rajin minum air. Setiap beberapa menit minum lagi. Tujuannya ketika ada virus khususnya corona yang menginfeksi ke saluran pernapasan, ya katakanlah belum sampai ke paru-paru, mungkin masih di hidung atau mulut, atau ada di tekak tadi atau di kerongkongan, dengan sering minum maka harapannya dia akan terjebak ke kerongkongan. Jadi bukan ke paru-paru. Virus corona ini reseptornya, ya tempat virus utamanya yang sangat cocok di saluran pernapasan, ya, dan paling bagus di paru-paru. Tapi ketika minum banyak air, maka dia terjebak ke kerongkongan dan masuk ke lambung. Akhirnya di lambung sudah ada asam lambung di sana yang sudah bersiap-siap untuk menghantam kuman-kuman. Meskipun juga belakangan ditemukan ada laporan kalau di feses manusia, kotoran, ada virus corona. Walaupun ini tidak ada penelitian lanjutan tentang hal ini, ya mungkin juga ilmuwan tidak terlalu tertarik di situ. Karena kalaupun memang bisa sampai ke feses, yang dikhawatirkan adalah penularannya kan, kalau virus. Kalau sampai ke feses, ya mungkin ya baguslah dia keluar bersama dengan feses, ya paling larinya ke toilet. Ketika toilet sudah digunakan, ada pengguna lain tidak mungkin juga mau secara sengaja untuk memegang-megang itu toilet. Jadi iya, potensi penyebarannya berkurang. Wallahu alam. Ya, apakah betul virus corona mampu melewati lambung kalau sampai terjebak ke lambung? Kemudian di situ disebutkan ada bolus. Ya, bolus ini makanan yang habis dicerna di mulut. Ingat bolu tanpa es. Kemudian bolus ini dicerna kurang lebih 10 menit lagi di dalam lambung. Setelah itu akan menjadi cimus atau makanan yang berbentuk seperti bubur. Ya mirip-miriplah makanan bayi. Makanan bayi dikasih bubur karena memang belum mampu mencerna makanan di mulut. Kemudian untuk mempermudah juga proses pencernaannya di lambung yang baru berkembang. Cimus ini akan terdorong turun ke usus 12 jari atau duodenum. Di situ ada sphincter, juga melalui mekanisme gerak peristaltik. Ya, jadi gerak peristaltik ini sama seperti di kerongkongan tadi, gerak pada otot yang bergantian, ya sehingga makanan terdorong dari lambung memasuki usus halus atau lebih tepatnya duodenum, usus 12 jari. Di situ ada sphincter. Sphincter inilah yang mengatur mau lewat atau tidak. Jadi dia yang mengatur. Di situ ada semacam pengikat lah, pengikat yang elastis. Ketika makanan mau dilepas, maka dilonggarkan, dan ketika makanan masih mau ditahan, ya dirapatkan lagi. Kemudian yang terakhir, di lambung ini itu bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, terjadi peradangan di sana. Ini ada ulkus. Ini lebih parah ini dari ulkus, ya radang lambung. Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya diakibatkan karena produksi asam lambung yang melebihi daripada kebutuhan. Terlalu banyak asam lambung yang dihasilkan, melebihi dari kebutuhan, akhirnya malah menimbulkan dampak negatif. Malah bisa merusak lambung sendiri. Ya, ini kalau terjadi gangguan metabolik seperti ini.